Mari menghargai hidup sebagai anugerah Allah. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 17 sampai tanggal 14 dalam masa Advent disebut masa khusus. Jadi setiap tanggal 17 sampai tanggal 24 Desember dalam masa Advent itu disebut masa khusus dalam masa Advent. Mengapa? Karena sejak tanggal 17 kita diantar untuk masuk mengenal silsilah keturunan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita baru saja mendengar Injil dari Matius mengenai realitas inkarnasi. Apa itu realitas inkarnasi? Inkarnasi adalah Allah sungguh menjadi manusia. Inkarnasi. Allah sungguh menjadi manusia. Dia tidak menjelma sebagai makhluk yang turun dari langit, jatuh dari langit. Tetapi sungguh menjadi manusia yang mengakar dalam sejarah manusia. Jadi inkarnasi adalah Allah sungguh menjadi manusia dan tidak jatuh dari langit, melainkan sungguh masuk dalam proses
kemanusiaan. Allah menjadi manusia, dikandung, dibesarkan dalam kandungan, lahir sebagai bayi, tumbuh dan berkembang, berkarya, menderita, wafat, dan bangkit. Allah sungguh masuk dalam akar sejarah manusia. Maka kalau kita tadi mendengar silsilah Yesus, mau menunjukkan bahwa sejarah kemanusiaan Yesus itu merupakan refleksi yang sangat indah, karya kasih Allah. Sebuah refleksi yang indah dari karya kasih Allah, yaitu bahwa yang ilahi sungguh bersama kita, hidup di antara kita, dan menjadi satu dengan kita manusia. Lewat tadi proses itu. Jadi dia bersama kita, dia di antara kita, dan dia menjadi satu dengan kita. Itulah inkarnasi Allah. Inkarnasi tidak hanya ingin mengatakan bahwa kita dicintai Allah. Tidak hanya Allah mencintai manusia, tetapi juga mau menegaskan bahwa hidup itu berharga. Jadi kehidupan yang kita jalani, yang Allah mau hadir melalui peristiwa inkarnasi itu, mau mengatakan pada kita betapa Allah menghargai kehidupan. Dia mau memelihara hidup kita. Maka dengan demikian, kalau melalui inkarnasi Allah menjadi manusia, begitu menghargai kehidupan, dengan demikian kita pun sebagai manusia dipanggil untuk menghargai kehidupan kita bersama. Dan bukan hanya menghargai kehidupan kita bersama, tetapi juga menghargai kehidupan sesama kita, bahwa hidup itu berharga. Allah hadir dalam kehidupan manusia, dia mencintai kehidupan kita, dan dia mengajak kita untuk merawat kehidupan kita. Saya tidak bangga ketika orang berani mengatakan, saya berani mati. Tetapi saya bangga ketika orang mengatakan, saya berani hidup. Saya berani hidup. Tidak mudah. Orang banyak mengatakan, saya berani mati. Tetapi, beranikah kita juga mengatakan, di tengah segala perjuangan kita, saya berani hidup. Untuk menghargai kehidupan, mengolah kehidupan, dan kehidupan yang kita olah bersama, juga kita rawat kehidupan sesama kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap hal yang menghalangi kehidupan harus dilawan dan ditolak. Menghilangkan kehidupan harus dilawan dan ditolak. Mari kita menghargai hidup sebagai anugerah Allah. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.